Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya sering menjelaskan puisi itu berbeda dengan resep masakan. Saya akan memakai penjelasan itu lagi untuk menjelaskan satu hal. Jadi, ya, puisi berbeda dengan resep masakan. Ketika kita menulis resep, kita yang terpenting, yang terutama adalah bagaimana menjelaskan sejelas-jelasnya, seringkas-ringkasnya, sehingga kalau kita menulis resepnya rawon, yang membaca dan memasak berdasarkan tulisan resep kita itu hasilnya adalah rawon. Tidak penting bagaimana cara mengucapkannya, menuliskannya. Ya, resep itu paling ada sedikit deskripsi tentang masakan itu, ya kan, ada bahan-bahan dan rempah atau bumbu dan cara memasaknya. Jadi itu aja, nggak ada kemungkinan lain menulis resep dengan cara lain, seringkas-ringkasnya, sesimpel-simpelnya gitu. Puisi kan bukan begitu. Puisi itu justru ketika mengucapkan rindu misalnya, begitu contoh yang paling mudah ya. Rindunya sama aja kali, semua orang merasakan rindu itu ya karena dia jauh dengan orang yang dia sayangi, atau kita jauh dengan, kita belum bisa ketemu dengan orang yang kita cintai, padahal kita ingin menemuinya gitu, karena itu kebutuhan jiwa. Sama aja, rindu itu ya begitu kejadiannya, nggak ada rindu model lain, tapi cara mengungkapkan akan bermacam-macam. Kebermacam-macaman itulah yang membuat puisi menjadi menarik, puisi menjadi penting, puisi menjadi asik untuk dituliskan gitu. Dan kita bisa menilai kebagusan sebuah puisi itu dari cara-cara baru. Selalu kalau kita melihat, saya misalnya dengan seseorang teman saya yang lebih banyak membaca puisinya, ketika saya ketemu, ketika kami berdua menemukan sajak yang sama tentang rindu misalnya gitu. Kalau karena perbendaharaan dan pengalaman membaca saya yang lebih sedikit ketimbang teman saya, buat saya sajak yang kami baca bareng itu misalnya bisa menjadi sesuatu yang baru. Wah, ini belum pernah baca saya sebelumnya, unik nih, baru nih, suka nih saya gitu. Sementara teman saya yang membaca jauh lebih banyak misalnya sajak-sajak gitu, dia akan bilang enggak, itu biasa aja, udah banyak kok yang gitu, menurut pembacaan saya. Nah, pengalaman membaca itu sangat menentukan, hmm, cara seseorang menilai puisi yang dia baca. Maka penting banget tuh membaca puisi banyak. Jadi ya, puisi diapain sih kecuali dibaca. Jadi banyak-banyak lah membaca puisi, sehingga kadang-kadang tadi yang teman saya contoh tadi ya, karena banyak membaca, dia jadi tahu bahwa oh, ini udah pernah ada yang nulis seperti itu. Buat dia bukan kejutan, bukan buruk berarti gitu. Buat saya itu sebuah surprise, buat sesuatu yang segar, sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya sajak itu benar-benar baru, si teman saya yang banyak membaca itu akan menilai kejutannya bisa bisa lebih gede lagi ketimbang saya misalnya, yang belum, tidak sebanyak teman saya membaca, menemukan sajak yang sama gitu, tapi oke, baru ini, tapi buat teman saya ini baru banget kan, dia punya perbandingan yang banyak, kebaruan itu muncul di mata dia kan, dia punya perbandingan yang banyak sehingga nilai kebaruannya lebih besar daripada saya yang hanya membaca sedikit puisi gitu. Jadi begitu. Selain tentu saja pengalaman pembaca tadi, selain itu adalah pengetahuan tentang puisi, pengetahuan tentang bagaimana perangkat-perangkat puitika, pengetahuan tentang perangkat-perangkat dan bagaimana perangkat-perangkat puitika itu diberdayakan gitu. Karena itu penyair yang terbiasa memakai itu, yang tahu perangkat-perangkat itu, tahu bagaimana memakainya, biasanya punya kemampuan untuk menilai sebuah puisi yang lebih baik. Tapi tidak harus penyair. Kalau dia seorang kritikus misalnya, dia seorang akademisi yang memang mengajarkan puisi misalnya, Yasin tahu banget puisi bagus, meskipun puisinya tidak sebagus pengetahuan tentang puisi. Dia tahu mengendus puisi yang bagus seperti apa gitu kan, tapi puisinya
dia tahu sajaknya juga tidak sekuat. Nah itu bedanya kan, itu pengetahuan yang banyak pun tentang puisi seperti seorang Yasin gitu tidak menjamin dia bisa menulis puisi dengan baik. Tapi itu mungkin kita bisa bicarakan di video lain. Tapi video ini saya ingin simpulkan bahwa keberbagaian kemungkinan berbagai kemungkinan yang bisa diciptakan oleh seorang penulis ketika mengucapkan sesuatu dalam puisi, itulah justru menariknya puisi, itu tantangannya puisi. Di situ dia berbeda dengan resep masakan gitu. Kalau resep masakan tadi saya udah bilang, kalau saya resepnya rawon ya saya berharap orang akan memasak rawon. Itu pun rawonnya bisa bermacam-macam loh, ya kan? Nggak persis sama dengan resep yang sama. Orang yang mencoba memasak dengan contekan resep yang sama itu bisa sangat mungkin masakannya berbeda, rasanya berbeda. Satu yang bisa disimpulkan lebih enak ketimbang yang lain ketika satu orang yang mencoba gitu. Kalau dua orang mungkin selera bisa berbeda-beda soal enak gitu kan. Puisi juga begitu, pasti lebih puisi gitu kan. Suatu puisi yang sama gitu tadi dibaca, tadi contohnya ketika dibaca oleh dua orang, saya dan teman saya yang punya pengalaman lebih banyak membaca puisi, hasilnya penilaiannya bisa akan berbeda. Meskipun itu sajak yang sama, kami mungkin akan sama menyimpulkan oh ini sajak bagus, penyairnya ngerti puisi, penyairnya ngerti politika, bagaimana memberdayakan pendidikan, seluruh perangkat politika yang mungkin digunakan dalam puisi itu sudah diberdayakan dengan pas, dengan baik. Kami bisa bersepakat soal itu kalau kami punya pengetahuan yang sama. Tapi karena pengalaman membacanya berbeda, dia bisa melihat bahwa ini berharga atau tidak berharga. Ini udah pernah ada yang nyoba. Jadi begitu, saya sekali lagi memakai perbandingan resep masakan dan puisi. Mudah-mudahan semakin jelas apa itu puisi dan semakin bisa menikmatinya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.